أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkannya dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setiap malam 17 Ramadan, kita di Indonesia memperingati sebagai malam Nuzulul Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan antara yang hak dan yang batil. Ada satu paragraf kecil yang tadi saya baca di awal surat Toha, bahwa Allah menyampaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kita. Dan berkali-kali Allah mengatakan bahwa Allah itu pengen memudahkan kita, dan Allah nggak pengen menyusahkan kita. Peringatan Nuzulul Quran bukanlah sekedar acara seremonial belaka, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa Nuzulul Quran harus menjadi momentum, menjadikan sebuah renungan bagi kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita masih merasa bahwa Al-Quran itu adalah sebuah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita masih merasa bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kesusahan sehingga kita sangat berat untuk mempelajari bahkan memahaminya? Padahal sekali lagi Allah mengatakan bahwa kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani kalian. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian, tetapi Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran adalah anugerah. Al-Quran adalah hadiah, dan Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, ya, saya pengen mengajak teman-teman semua mengubah mindset kita terhadap Al-Quran. Kira-kira bisa nggak kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Bukankah kita semua ini pernah merasakan perasaan penyakit hati? Kadang kesal, kadang sakit hati sama seseorang, sakit hati pada takdir dan keadaan, merasa nggak nyaman, nggak tenang. Lantas, bagaimana kita mengobati hati kita yang seperti itu kalau bukan dengan Al-Quran? Bukankah juga kita pernah merasakan dadanya yang sempit, kemudian bagaimana cara kita melapangkan dada kita yang sempit tersebut kalau bukan dengan Al-Quran? Karena sekali lagi Al-Quran adalah obat. Maka ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, dalam diri kita, berarti sekali lagi Al-Quran sudah menjadi kebaikan bagi diri kita. Tapi kalau ternyata kita masih merasa bahwa Al-Quran ini adalah sebuah beban, sesuatu yang berat, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari sekarang, yuk, mulai dari Ramadan tahun ini dengan momentum Nuzulul Quran, yuk kita sama-sama belajar lagi lebih dalam memahami isi Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita butuh terhadap Al-Quran. Semakin kita mengerti Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan lagi menjadi beban,
tidak akan lagi menjadi kesusahan, dan sebaliknya Al-Quran akan menjadi solusi yang Allah turunkan kepada umat manusia. Kalau kita pengen menjadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita belajar memahami Al-Quran. Dan kalau kita pengen menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, maka jangan hanya sekedar membacanya, tapi pelajari maknanya semampu kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.